Halo teman-teman, saya akan melanjutkan konten Firebase Authentication pada React.js. Pada video kali ini saya akan membuat fitur untuk update user profile. Nah, di sini bisa dilihat ya, sekarang saya ada di page home. Saya kembali ke codingan untuk melihat komponen home-nya. Teman-teman kalau ingat di sini kita udah bikin Firebase Authentication on-out state change, itu akan menerima user ya. Kalau nggak ada user atau nggak ada user yang login, kita alihkan user ke halaman login. Nah, di sini saya akan tambahkan kondisi karena di sini pengecekannya kalau nggak ada user, berarti di sini artinya kalau ada user, saya akan console.log user untuk melihat data user yang saat ini login. Selain menggunakan metode on-out state change ini, kita juga bisa menggunakan Firebase Authentication current user kayak gini. Ini sama aja ya. Jadi kalau saya save, nah di sini saya inspect lalu lihat konsolnya. Nah ini ada dua objek nih ya. Ini sama aja pasti dengan yang ini ya. Jadi datanya sama aja. Jadi ada dua cara nih untuk menampilkan data user yang saat ini login. Nah ini saya akan pakai yang user yang didapat dari on-out state change. Nah di sini saya akan tampung datanya pada sebuah state karena datanya saya mau tampilkan sebelum diedit. Jadi di sini saya bikin state, lalu ada property user yang isinya itu objek kosong ya. Kenapa objek? Karena kalau kita lihat konsolnya tadi ini tipenya objek. Ya, objek yang berisi banyak properti nih ya, tapi yang bisa kita update itu cuman display name sama foto URL aja. Nah teman-teman di sini kalau udah kita bisa this.setState, kita ubah state user ya. State user ini kita ubah dengan user yang kita dapat dari on-out state change. Nah ingat kalau nama properti dan value-nya sama, kita nulisnya sekali aja kayak gini. Nah kita bisa cek di render ya. Kita cek aja di this.state.user kayak gini. Coba saya save. Apakah udah berisi apa enggak? Di sini saya refresh. Nah awalnya itu state-nya kosong, state usernya kosong nih, objek kosong. Karena ada user yang login, kita isi dengan data dari user yang login itu. Nah, ini udah bisa kita edit teman-teman. Jadi di sini saya akan berusaha bikin komponen yang responsif ya. Untuk papernya saya akan kasih padding ya. Kalau teman-teman lihat sini agak rapat ya. Saya akan kasih padding aja, style pakai inline style, padding 5 pixel mungkin cukup. Nah, di bawah heading ini saya akan bikin grid ya. Nah, grid ini akan bertindak sebagai kontainer untuk grid-grid yang ada di dalamnya. Selanjutnya, sini saya bikin grid lagi dengan extra small. Saya kasih 12 grid. Untuk medium, saya kasih 4 grid deh. Nah, di sini akan berfungsi sebagai item. Saya akan bikin formulir ya, kayak gini. Saya akan bikin dua text field. Text field untuk display name dan foto URL. Atau display name aja ya. Jadi untuk ngecontohin aja gimana kalau kita mau ngubah data nih, update profile. Nah, di sini saya akan kasih label nama ya. Lalu di sini saya akan kasih input label props itu dengan objek string true ya. Kenapa? Karena coba saya save supaya labelnya floating ya teman-teman. Kayak gini. Ini saya akan kasih props full width agar dia memenuhi gridnya. Lalu saya kasih varian outlined ya biar ada bordernya. Saya kasih size small aja kayak gini. Saya save.
Nah, hasilnya itu kayak gini teman-teman. Ya. Nah, namanya ini kita ambil dari this.state.user.displayname ya. Itu agak panjang kalau mau ditulis ya, this.state.user.displayname. Jadi display name-nya saya destructoring aja dengan cara kayak gini. Display name itu dari this.state.user ya. Sorry, ini titik. Nah, pastikan ini sesuai dengan nama properti yang ada di konsol nih. Ya, kayak gini. Nah, sekarang display name-nya udah bisa dipakai. Sini saya akan bikin value to display name. Ya, coba saya save. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, di sini kosong. Kenapa kosong? Karena display name-nya masih null ya. Ini di bawah pasti ada error nih. Ya, karena input itu tidak menerima null ya. Seharusnya tidak menerima null ya. Text field itu kan input ya. Jadi di sini untuk display name-nya kita kasih kondisi aja kayak gini, or string kosong ya. Jadi supaya dia menghindari null, kita kasih kondisi tambahan dengan or string kosong kayak gini. Save. Sekarang errornya coba saya clear konsol lalu saya refresh. Nah, ini errornya udah nggak ada. Oke, lanjut. Di sini saya butuh tombol untuk simpan datanya. Jadi di bawah text fieldnya ini saya akan kasih button full width juga, variannya container, lalu saya kasih color itu primary ya. Teksnya saya akan kasih update profile ya. Lalu untuk text fieldnya jangan lupa kasih margin biar ada jarak. Dense. Nah, untuk on change di text fieldnya juga ya. Jadi ini kan udah ada value, tapi kan value-nya bakal berubah-ubah sesuai dengan inputan kita. Saya akan kasih on change handle, this dot handle change field. Atau kita ubah di sini aja deh, karena kan fieldnya cuma ada satu, text fieldnya cuma ada satu nih. Jadi saya langsung ubah value-nya di sini aja. Saya akan bikin row function kayak gini ya. Row function, lalu di sini saya akan this.setState. Nah, yang saya mau ubah state-nya adalah state user. Dimana state user ini kan isinya objek ya. Sedangkan yang mau saya ubah bukan semua objeknya, tapi untuk properti tertentu aja, yaitu display name. Jadi di sini saya akan melakukan spread operator dengan memanggil objek kayak gini ya. Memanggil objek, lalu kita isi dengan titik 3 dari this.state.user. Ini artinya kita ngambil semua properti yang ada di this.state.user, lalu kita kasih koma. Nah, kita mau ngubah apa nih? Misalnya display name ya. Display name dengan event target.value. Eventnya dari mana? Ya, dari sini ya. Kayak gitu. Ini coba saya save. Nah, ini kan udah kita konsol di dalam render ya. Jadi kalau ada perubahan state, harusnya konsolnya juga udah berubah. Coba saya cek di sini masih kosong. Kalau saya tulis Sandy, kita lihat di bawah. Nah, ini display name-nya udah berubah menjadi Sandy sesuai dengan inputan kita. Nah, tapi kalau saya refresh, nah dia kembali ke kondisi awal, text field-nya kosong lagi. Jadi kita butuh fungsi ini untuk update profile. Jadi kita harus tekan tombol update profile-nya. Nah, saya kembali ke codingan. Di button ini saya akan kasih type atau tipe submit. Jadi di form-nya di sini saya akan bikin event on submit. Saya akan bikin function handle update profile gitu ya. Ini saya akan copy,
Saya akan bikin fungsinya di sini dengan arrow function. Ingat kalau formulir kita harus prevent default untuk menghindari behavior default dari form, yaitu akan melakukan reload halaman ketika submit data. Jadi di sini eventnya saya prevent default. Lalu saya akan panggil Firebase authentication dot update profile. Oh sorry, kita panggil dulu current usernya. Lalu di sini kita bisa update profile. Nah, update profile ini adalah metode yang akan menerima parameter objek ya, yang bisa diedit tuh, bisa lihat di sini. Yang bisa diedit itu adalah display name dan foto URL, teman-teman. Ya, jadi sini kita udah definisikan metodenya update profile, yang akan menerima objek. Kita akan update display name-nya ya, sesuai dengan this.state.user ya, nama state-nya kan user dot display name. Ini mungkin agak panjang ya, jadi kita bisa lakukan destructuring juga. Ini saya copy lalu saya paste di sini. Jadi di sini kita cuman definisikan display name-nya aja. Jadi update profile display name dengan value display name dari this.state.user. Kalau nama properti dan value-nya sama, kita nulisnya sekali aja ya. Kayak gini. Udah. Coba saya save. Oh, kalau berhasil saya akan kasih then ya, biar nandain. Pakai arrow function untuk callback-nya. Saya akan kasih alert ke user. Sukses update profile. Gini. Kalau gagal, akan dapat error. Saya akan kasih alert juga berupa error.message. Save. Sekarang coba kita lihat. Nah ini nih. Ini kalau saya ubah namanya Sandi ya. Ini saya close aja. Nah ini kan udah berubah ya di text fieldnya. Tapi kalau saya refresh, dia akan kembali ke kondisi awal. Jadi saya harus tekan tombol update profile. Sukses update profile. Oke, coba saya refresh. Nah, text fieldnya tetap terisi ya, karena datanya udah kita simpan ya dengan tombol update profile ini. Nah, kayak gitu untuk update profile display name-nya. Di video sebelumnya kita sudah membuat fitur untuk forgot password. Nah, bagaimana kalau user ingat passwordnya tapi dia tetap ingin mengubah passwordnya? Nah, selain mengubah password, user juga bisa mengubah email. Nah, di sini saya akan kembali ke codingan. Saya akan copy paste saja nih grid-nya ya. Saya bikin 3 nih. Jadi ini untuk email, ini untuk password. Coba saya save. Ini udah ada 3 nih. Saya akan kasih jarak ya untuk tiap-tiap gridnya. Jadi di sini gridnya saya Ctrl D aja, terus saya kasih style, padding 10 deh. Nah ini udah ada jaraknya. Nah untuk grid yang kedua saya akan kasih label email ya. Lalu untuk tombolnya update email kayak gini. Lalu di grid yang ketiga saya akan kasih labelnya password kalau user mau ngubah passwordnya. Terus tombolnya juga menjadi update password. Save. Coba saya lihat hasilnya. Nah kayak gini ya hasilnya ya. Nah tapi value-nya masih sama. Saya akan definisikan state-nya ya. Jadi saya bikin 2 state baru. Itu untuk password dan email nih. Kayak gini.
Nah, saya fokus ke bagian update email dulu ya. Jadi di sini value-nya diambil dari this.state.email. Untuk perubahannya on change, saya akan ubah emailnya di sini. Saya hapus untuk perubahan user. Lalu saya masukkan email dengan event.target.value. Kemudian untuk formnya di sini saya bikin function yang namanya handle update email. Kayak gini. Saya Ctrl C aja. Saya bikin di atas handle update profile lah ya. Kayak gini. Ini sama, kita prevent default juga. Saya akan panggil Firebase Authentication. Lalu pilih method update email. Panggil current user dulu. Ya, kita get current user dulu. Lalu pilih update email nih. Update email ini akan menerima parameter berupa email yang kita bisa ambil dari this.state.email ya. Kayak gini. Kalau berhasil, masuk then, akan bikin arrow function. Kalau berhasil, saya panggil lagi Firebase Authentication.current usernya. Karena current usernya udah berubah nih teman-teman, karena kita udah ngupdate email. Jadi kita panggil ulang current usernya untuk kirim email verification. Jadi send email verification nih. Karena ingat ketika kita mau login itu email verificationnya dicek. Teman-teman bisa lihat ya di sini di data usernya ada properti email verified nih. Nah sekarang kalau berhasil dia masuk di then, kita kasih alert ke user dengan verifikasi email baru Anda. Kayak gini ya. Nah, di sini di bawah aku bikin catch kalau gagal ya. Error, alert, error.message. Ini saya copy lagi catch-nya untuk yang bagian ini. Ya, untuk waktu update email. Oke, udah sih harusnya. Kita cek bentar ya. Kita selesaiin dulu nih untuk ubah passwordnya juga. Oke, di sini saya akan kasih required ya teman-teman, karena akan ada validasi untuk tipe emailnya. Nah, untuk passwordnya kita kasih tipe password biar nggak kelihatan. Sini untuk on submitnya bisa pakai, untuk value-nya belum diubah ya. Untuk value-nya kita pakai this.state.password. Lalu di sini untuk perubahan state-nya bukan user yang mau kita ubah, tapi password. Kita ubah dari event.target.value. Ya, eventnya dari sini. Lalu untuk event on submit di formnya ini saya ubah nama functionnya menjadi handle update email. Password. Ya. Saya akan bikin di atas functionnya. Saya copy ini aja ya, handle update email. Kayak gini. Saya ubah nama functionnya menjadi handle update password. Di sini sama, kita event.prevent default, lalu di sini Firebase Authentication, kita get current user, lalu metode yang dipakai adalah update password, dan dia menerima parameter this.state.password.
Lalu setelah itu kita nggak usah ngirim email verifikasi ya. Kita kasih alert juga ya. Itu sukses mengubah password gitu. Save. Nah, saya akan coba yang pertama untuk mengubah passwordnya. Sebagai informasi, kalau saya logout, di sini password saya adalah Sandi123. Ini sukses. Coba saya ubah passwordnya menjadi Sandi321. Sukses mengubah password. Coba saya logout ya. Lalu saya login lagi dengan password 123. Oke, sekarang passwordnya invalid nih. Coba saya pakai Sandi321. Oke, berarti edit passwordnya udah selesai. Nah, ada satu problem ya teman-teman. Jadi kalau saya ngubah password di sini, terus saya update password. Oke, nah ini masih keisi nih. Harusnya kosong ya. Jadi kalau berhasil, selain ngasih alert, kita juga this.setState passwordnya dengan string kosong kayak gini. Jadi kita kosongin lagi kayak gitu. Jadi kalau saya ngubah password di sini, saya kembalikan ke password yang awal Sandi123, update password, sukses mengubah password. Kalau saya tekan tombol OK, fieldnya harus kosong lagi. Oke, udah bener ya. Nah, selanjutnya untuk update email nih. Sebagai informasi, emailnya sekarang, ini saya refresh dulu untuk Firebase Authentication. Nah, email yang sekarang itu adalah yang ini ya. Jadi coba saya ubah emailnya menjadi ini udah saya buka nih emailnya. Jadi ini email yang kita pakai login sekarang, dan saya ubah menjadi email yang ini ya, senkukot@gmail.com. Coba saya update emailnya. Verifikasi email baru Anda. Oke. Nah, coba kita cek ya teman-teman, apakah ada email verifikasi. Nah, ada nih. Coba kita buka ya. Nah, ini di email yang pertama ya. Jadi di sini untuk email yang pertama kita dikasih tahu bahwa email login Anda untuk project sekian sudah diubah menjadi email yang baru nih. Jika Anda tidak meminta perubahan email, klik link ini untuk menyetel ulang email login Anda. Jadi kalau misalnya kita dihack nih, bukan kita nih yang ngubah email, kita masih bisa untuk menyetel ulang email login gitu. Lalu untuk yang email yang satunya, kita harus verifikasi email. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Firebase, ini emailnya udah berubah ya. Coba saya refresh dulu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini udah berubah, tetapi dia masih belum bisa dipakai untuk login ya. Coba saya pakai untuk login, saya logout. Tuh, verifikasi email Anda terlebih dahulu. Makanya kita dikasih verifikasi email. Gitu. Jadi ini saya klik untuk memverifikasi email. Email Anda telah diverifikasi. Coba saya login lagi. Nah, sekarang udah berhasil masuk ya. Udah berhasil login atau sign in. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini untuk update user profile. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.